Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other. One step closer. All along, I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other. One step closer. All along, I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other.1 step closer. All along, I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other. One step closer. All along, I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000.
Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other. One step closer. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other. One step closer. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other. One step closer. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other. One step closer. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000.
Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other. One step closer. All along, I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other. One step closer. All along, I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Dear you, thanks for showing me and being the reason why I believe that a relationship can be faithful, beautiful, and respectful, that people can still be loyal to each other.
this wonderful day He has made. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day He has made. Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan di hari ini, di hari yang bahagia, yang akan dirasakan bersama-sama oleh keluarga dengan kedua mempelai, yaitu Susan dan Gideon. Marilah kita memuji dan mengagungkan Tuhan lewat pujian. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut
bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Fania Swastiara Tandilo Payung dengan Gideon Yusuf akan diberkati dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan nikah dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Segenap sidang pernikahan yang dikasihi Tuhan, kita sungguh percaya bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera kepada kamu semua. Salam bagimu juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan yang benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Kita akan bersama-sama menyatakan perintah mengasihi yang dari Tuhan. Mari kita berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan nikah. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa
Kita akan bersama-sama menyiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan. Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25. Mari kita mohon kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bagimulah ya Tuhan, kami mempersembahkan pujian, syukur, dan sembah kami. Sebab oleh karena Tuhan begitu baik kepada kami, Tuhan senantiasa mendengar dan mewujudkan apa yang menjadi doa dan harapan kami. Hari ini Tuhan, Engkau mempersekutukan kami satu dengan yang lain, bersama dengan kedua anak kekasih kami, Fanya dan Gideon. Mereka telah membangun cinta kasih yang Engkau sendiri telah mendengar doa dan harapan mereka, bahwa jika Engkau berkenan atas hubungan mereka, maka mereka membangun hubungan itu dari waktu ke waktu hingga boleh tiba pada sebuah kesepakatan untuk mempersatukan kehidupan mereka dalam rumah tangga. Tuhan telah menuntun memeliharakan dalam perjalanan yang jauh dari Palopo. Gideon bersama dengan keluarga boleh menjemput mempelai perempuan Fanya di Tokala, dan bahkan Tuhan telah menuntun mereka memasuki rumah Tuhan saat ini. Tuhan, siapakah kami ini? Kami ini adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, di tengah-tengah sukacita bersama kedua anak kami kusuk di hadapan-Mu memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, dosa kedua anak kami, dosa kami semua, supaya kami dilayakkan untuk bersama-sama menikmati firman-Mu yang menjadi bekal bagi kami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ini, terlebih khusus bagi Fanya dan Gideon yang hari ini berdiri di hadapan Tuhan, menyatakan pengakuan dan janji mereka untuk mempersatukan hidup mereka dalam rumah tangga. Karena itu berkati kami semua untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, supaya firman-Mu ini kami dapat pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami wujudkan dalam hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, tak punya kemampuan, tapi biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati untuk dapat menguraikan firman-Mu ini dengan baik. Ini doa kami Bapa, permohonan kami, sertai kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Ya, sungguh luar biasa atas perkenaan Tuhan menuntun Gideon dan keluarga dari Palopo ya. Jalan jam berapa Gideon? Berangkat tadi? Berangkat jam berapa dari Palopo? Jam 6 pagi, ya, demi untuk hari ini mau berlelah-lelah berangkat pada pagi-pagi hari, bukan dari Makale tapi dari Palopo, ya. Dalam sebuah kerinduan bahwa karena ibu kekasih dalam keadaan sakit, sehingga minimal pada pagi hari, di hari sukacita pernikahan Fanya dan Gideon, mereka masih bisa berdoa bersama dengan ibu kekasih yang ada di Palopo karena sakit. Hari ini kita bersama-sama menjadi saksi sejarah perjalanan kehidupan Fanya dan Gideon, yang mana pada hari ini mereka membawa kehidupan di hadirat Allah untuk menyatakan pengakuan dan janji mereka untuk mempersatukan kehidupan dalam rumah tangga serta memohon berkat kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tentu ini menjadi pengajaran bagi kita semua, baik bagi yang sudah lebih dulu menikah ataupun kepada Fanya dan Gideon, bahwa ternyata lembaga yang pertama dibentuk oleh Allah bukan gereja, bukan pula negara, tetapi yang dibentuk adalah keluarga. Ya, jadi ternyata yang Tuhan bentuk, lembaga yang dibentuk pertama kali oleh Allah ialah keluarga. Ya, Tuhan menciptakan pertama kali sebuah lembaga perkawinan, dan tentu ini pasti punya tujuan. Tentu tidak serta-merta Allah menciptakan apa tujuannya, tetapi ada tujuan yang hendak Allah katakan sehingga Ia menciptakan, Ia menetapkan dan membentuk lembaga perkawinan atau lembaga pernikahan ini. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, maka tujuan pertama atau awal pernikahan ialah yang pertama, agar suami istri hidup serupa dan segambar dengan karakter Allah. Ya, jadi kita sungguh berbahagia bahwa ternyata Tuhan menciptakan kita ini supaya kita kenal bahwa kita ini adalah dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Fanya dan Gideon ya, ingat itu bahwa saya ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Supaya apa? Supaya karakter Allah itu tercermin dari kehidupan kita. Ya motona, ya selalu dan senantiasa kita berbenah dalam hidup ini lah. Pasti ya tuh nenek Rika rina melambik subuh-subuh panamilik mo ma apa sadia le. Ini hari mensukacitakan anak tuh menikah, tapi dia juga tidak kalah pentingnya berbenah dari pagi-pagi hari. Tuhan katakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi coba
renungkan. Kita ini adalah gambar Allah. Tujuannya ialah bahwa Allah mau bahwa setiap keluarga Kristen, suami istri yang berkomitmen untuk mempersatukan hidupnya, hidup bersama dalam cinta kasih Tuhan, juga membangun cinta kasih dengan sesama. Supaya apa? Supaya dapat mencitrakan tentang gambar dan karakter Allah itu di bumi ini, yang tentu dimulai dari keluarga. Yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah ialah bahwa kiranya tindak tanduk kita, perilaku kita, perkataan kita, karakter kita, pikiran kita sesuai dengan karakter Allah. Wah, ini yang mesti Fanya dan Gideon dan kita semua selalu dan senantiasa diingatkan bahwa kita ini mestinya dalam hidup kita mencitrakan atau menggambarkan tentang karakter Allah. Yang kedua, Allah berkata beranak cuculah. Nah, beranak cucu di sini tentu bukan sekedar beranak cucu dan bertambah banyak, tapi ada tujuan Tuhan, yaitu bahwa kita punya tugas untuk melipat gandakan gambaran dan karakter Tuhan. Ya, jadi gambaran Allah pada diri kita mesti tercermin dari kehidupan anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ya, motona yana tokina ya ditandai kumua kina na ya tu anak na torokosik biasa dikua oh maaf mi. Ya. Karena tidak mencerminkan apa yang diharapkan. Dan oleh karena itu kita diingatkan bahwa kalau Tuhan katakan beranak cuculah, di sana ada tugas yang mesti kita bangun, yaitu bahwa supaya kesegambaran dengan Allah itu menjadi nyata tidak saja dalam keluarga kita, tetapi akan membawa dampak keluar di mana kita hidup bersama. Jadi anak adalah generasi yang menampilkan karakter ayah dan ibunya. Jadi biasa di kuadukan pokade di kua oh iya toda susi bang mama anale oh susi papa anak kina ya. Mengapa? Oleh karena kita semua tentu berupaya untuk mengajarkan yang terbaik untuk anak-anak karunia Tuhan. Ayah dan ibu menggambarkan karakter Allah atau karakter Kristus. Itu sebabnya kita diingatkan supaya kita jangan serupa dengan dunia, tetapi kita diharapkan semakin serupa dengan Kristus ya, dalam hidup ini. Yang ketiga, ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengusahakan dan memelihara kelangsungan hidup keluarga dan alam ciptaan sekitar. Saat Tuhan membentuk lembaga perkawinan, itu artinya bahwa setiap keluarga diberi kesempatan, setiap keluarga diprakarsai, diinisiasi, dimulai dari suami istri atau sebagai orang tua untuk menjadikan Allah, menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal atas kehidupan rumah tangga kita. Ya moto namoy nadikua kumaya tumuane, laki-laki itu adalah kepala keluarga, tetapi yang memegang kemudi dalam rumah tangga kita ialah Yesus Kristus ya. Disebut sebagai mempelai laki-laki dalam kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 3 dikatakan bahwa ya Yesus Kristus itu adalah mempelai laki-laki dan jemaatnya adalah mempelai perempuan ya. Dan oleh karena itu setiap kepala keluarga mesti turut memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan firman Tuhan.
bahwa Kristus dan karyanya selalu kita ingat dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, bahwa karya penyelamatannya lewat kematian dan kebangkitan Kristus, juga tentang pelayanan dan keteladanannya mesti direspon dengan baik dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Dan itu berarti bahwa dalam rumah tangga bukan ego kita yang menang. Ya biasa dikua kumua ake susi miaku tojong penang kule. Ya. Tapi ketika kita belajar untuk menjalani kehidupan rumah tangga, bahwa Tuhan menghendaki supaya dalam rumah tangga kita ini nama Tuhan yang selalu dimuliakan, maka kita belajar untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan sendiri. Dengan kata lain, bukan ego kita lagi yang dimenangkan, bukan maunya kita yang mesti terjadi, tetapi kita akan menjalani hidup ini dengan senantiasa berpedoman pada firman Allah. Dan karena itu adalah merupakan tugas kita untuk melibatkan Tuhan dalam segala rencana dan rancangan kita. Ya. Banyak hal yang sering kita pikirkan, yang kita rancang dalam hidup ini lah. Ya, saya ingat dalam pertemuan keluarga bersama dengan keluarganya Fanya, waktu itu kita diberi arahan oleh pemerintah bahwa kita akan menjalani PPKM level 3 lah. Ya, kita merancanglah waktu itu bahwa nanti acara akan dibuat sedemikian supaya tidak melibatkan banyak orang, dibagilah dalam bentuk sesi-sesi ya. Tapi ya itu rancangan kita, Tuhan membukakan yang lain bagi kita ya. Bahwa syukur sampai hari ini kita dimungkinkan untuk tetap beraktivitas, tentu dengan selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Sehingga apa yang dulu dikhawatirkan Tuhan atasi ya, Tuhan berikan kemungkinan yang lebih baik. Dan oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata ketika kita menyandarkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang Tuhan sediakan dalam hidup ini untuk kita jalani. Nah, firman Tuhan hari ini khususnya berbicara tentang bagaimana kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memasuki kehidupan rumah tangga. Ada beberapa hal. Yang pertama dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata meninggalkan di sini bukan tentang keterputusan hubungan. Ya, kadang-kadang ada orang tua ketika anaknya akan menikah merasa kumua ona lana bahamu ya bainena, ya. Tapi firman Tuhan tidak bermaksud mengatakan itu. Juga bukan tentang perpecahan. Dan karena itu tentu bapaknya Gideon, mamanya Gideon yang tidak sempat hadir saat ini tidak perlu gelisah bahwa Gideon sudah akan dibawa Fanya. Tentu tetap membangun hubungan, membangun komunikasi. Tetapi dari pihak orang tua semestinya mengikhlaskan anaknya untuk tinggal dengan pasangannya. Oleh karena mereka sudah dewasa, mereka sudah matang untuk bertindak sebagai suami dan istri. Ya. Hal yang kedua, bahwa ketika anak-anak kita menikah, mereka akan bersatu dengan istrinya. Ya. Mereka terikat satu dengan yang lain. Itu sebabnya dalam setiap pemberkatan nikah, bagian firman Tuhan selalu dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terikat satu dengan yang lain. Ini merupakan gambaran ikatan permanen.
Ya, kalau persahabatan, kadang-kadang persahabatan itu bisa putus. Tapi menyangkut perkawinan, Tuhan katakan tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut. Ya, itu untuk kita pahami. Yang ketiga ialah Tuhan katakan bahwa mereka menjadi satu daging. Dua menjadi satu. Ya, kesatuan jiwa dan roh. Nah, bagaimana Fanya nantinya dan Gideon akan membangun kehidupan bersama, memaknai kesatuan itu dalam jiwa dan roh, bahwa sebagai keluarga yang tidak sempurna, maka kita sadar bahwa kita punya tempat untuk bersandar, yaitu Allah sendiri. Karena itu dalam setiap keberadaan hidup ini, datanglah bertelut di hadapan Allah. Karena itu suami sebagai imam harus membawa istri dan anak-anak yang Tuhan akan karuniakan kepada Tuhan. Ya. Bagaimana supaya dalam rumah tangga firman Tuhan itu selalu dipegang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kedua mempelai dalam pernikahan, dalam perkawinan, dalam rumah tangga, kita sadar bahwa kita ini bukanlah orang yang sempurna. Kita ini terbatas. Tapi sekalipun kita terbatas, kita bersyukur. Dan karena itu mari kita lakukan hal-hal ini ketika kita menjumpai masalah dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita menyadari bahwa pernikahan itu bukanlah pasangan yang sempurna. Gideon ini tidak sempurna, Fanya ini tidak sempurna, Pendeta Siba itu tidak sempurna, Bapak Malisa itu tidak sempurna. Kita semua ini terbatas adanya. Tapi sekalipun demikian, dalam menjalani kehidupan bersama mungkin kita menemui konflik. Ya, ada konflik-konflik yang kita alami nantinya. Menurut para ahli, si karua pitaun nale, namanya mulai tenang tu tananan dapo, ya. Tenang menjalani peran dan tanggung jawab. Dan oleh karena itu, jangan berpikir bahwa saya ini lebih sempurna dari pasangan saya. Mesti kita belajar bahwa kita ini sama-sama tidak sempurna. Sehingga kalau ada kesalahan, ada kelalaian, berupaya untuk memahami dan berupaya untuk mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Yang kedua ialah kalau kita jatuh, tidak berarti bahwa dunia sudah kiamat. Ya, kalau kita jatuh, kalau kita bermasalah dalam hidup ini, tidak berarti bahwa dunia kita, perkawinan kita sudah kiamat. Tapi datanglah kepada Kristus sang kepala keluarga itu, ya. Datang padanya. Datanglah kepada kepala gereja. Datanglah kepada Tuhan dan juru selamat. Pandanglah salib itu, pandanglah kematian Kristus untuk kita. Ia sungguh mengasihi kita sehingga ia datang ke dalam dunia ini. Supaya kita mengenal dia, supaya kita mengenal cinta kasihnya dan merasakan dan menikmati pengampunan yang dari Tuhan. Ya. Jadi datang pada Tuhan. Yang keempat ialah bangunlah nilai-nilai saling memberi dan menerima. Ada keterbukaan satu dengan yang lain dalam keluarga, ada kejujuran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang kelima ialah kembalilah pada nilai janji nikah. Nah, kalau hari ini kalian datang di hadirat Tuhan memohon berkat, menyatakan pengakuan dan janji saudara, maka selalu ingat, bagi kita pun, ya, selalu ingat, oh tanggal lihatnya diberkati, ya, supaya itu membaharui ke nilai-nilai tentang janji kita,
tentang komitmen kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menuntun kita kepada jalan yang dikehendakinya. Karena itu Fanya dan Gideon, peliharalah firman Tuhan ini. Hiduplah saling mengasihi. Tema Natal kita yang ada di depan, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Hubungan suami istri pun demikian. Cinta kasih Kristus adalah dasar dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang mempercayakan hidup kita kepadanya, yang menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu peliharalah, jalanilah hidupmu dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Roh Kudus menolongmu dan memberkatimu untuk dapat mewujud nyatakannya. Amin. Mengaminkan firman Tuhan ini, disilahkan puji-pujian dari kelompok pelayanan 1. Kelompok pelayanan 1 dan sesudah itu vokal grup PWGT.
Tuhan dimuliakan, dan itu menjadi perenungan bagi kedua mempelai, bagaimana mereka ditopang untuk menjalani kehidupan yang baru, kehidupan anugerah Tuhan dalam rumah tangga. Mempelai laki-laki dan perempuan, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai saya silakan berdiri. Mempelai laki-laki Gideon Yusuf, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Tuhan. Mempelai perempuan Fanya Swastiara Tandilo Payung, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Gideon Yusuf dan Fanya Swastiara Tandilo Payung, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya silakan untuk berjabat tangan. Agak dekat ya. Ya. Saudara Gideon Yusuf, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Fanya Swastiara Tandilo Payung yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku bahwa Fanya Swastiara Tandilo Payung yang tangannya saya pegang sebagai istri karunia Tuhan. Karena itu saya tidak akan meninggalkannya baik untung ataupun malang. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Saudari
Fanya Swastiara Tandilo Payung, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Gideon Yusuf yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Gideon Yusuf sebagai suami saya. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia dalam untung dan malang. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Gideon dan Fanya, taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, silakan berlutut. Kiranya Khalik dunia alam beranugerah, Pri dari Sion yang teguh.
Disilahkan paduan suara dari jemaat mengiringi keluarga dan mempelai untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Ya nama memungkinkan itu di komite.
Biarlah cinta kasih Kristus itu senantiasa menjadi dasar dalam kehidupan kita bersama, juga dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, mempelai sungguh menyadari cinta kasih orang tua yang telah mengasihi, menuntun, membekali mereka hingga mereka menjadi dewasa. Saatnya di hari yang berbahagia ini mereka akan menyatakan ungkapan hati dari lubuk yang paling dalam. Saya minta kepada orang tua untuk berdiri dan kedua anak kita akan datang menghampiri orang tua. Bendan. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air mata yang telah kau tabur di tuai bahagia. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air mata yang telah kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang telah kau tabur di tuai bahagia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
diberi waktu kepada keluarga untuk memuji memuliakan Tuhan seraya mendoakan adik kekasih dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikrar janji setia di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan bersatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah atas doaku. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan bersatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Selamat menempuh hidup baru, oh adikku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Berkat-Nya melimpah, itu doaku. Itu doa mewakili semua keluarga ya. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan Gideon dan Fanya. Kita akan bersama-sama menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih dan berkat-Nya. Firman-Nya mengingatkan kita, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu yang kudus ya Allah kami, yang terus berperkara di tengah-tengah kehidupan kami, yang senantiasa mewujud nyatakan apa yang menjadi doa dan harapan kami. Nyata hari ini Tuhan, Engkau telah mewujud nyatakan apa yang menjadi harapan dari kedua anak kekasih Vanya dan Gideon, juga yang menjadi doa dan harapan dari ayah dan ibu. Engkau Tuhan memungkinkan pernikahan kedua anak kekasih. Terima kasih firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah itu oleh tuntunan Roh Kudus-Mu memungkinkan kami untuk senantiasa mengingat firman-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan, baik bagi kami semua maupun kepada kedua anak saudara kami yang hari ini menyatakan pengakuan mereka di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dukungan dari semua pihak, dari keluarga kedua mempelai, dari Palopo dan yang ada di sini. Mereka bersehati mendukung kedua anak saudara kami. Boleh datang dari tempat yang jauh oleh karena kerinduan untuk menyaksikan, kerinduan untuk mendoakan, kerinduan untuk mendukung kedua anak saudara kami. Terima kasih, pelayanan pemberkatan nikah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih segala sesuatu boleh dipersiapkan oleh keluarga. Juga ketika pencatatan sipil dan resepsi yang akan dilaksanakan sebentar. Semuanya Tuhan kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menuntun memberkati kami. Biarlah kami melakukan semua itu seperti untuk Tuhan, sehingga sungguh-sungguh membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan sendiri. Demikian pula Tuhan, kami terus berdoa untuk Ibu Gideon yang saat ini Bapa tidak sempat hadir oleh karena kelemahan tubuh yang dialami. Kami terus berharap, kami terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah seiring dengan waktu anugerah-Mu Engkau menyatakan pertolongan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, sehingga boleh pulih lagi menjalani kehidupan anugerah-Mu. Betapa doa seorang ibu terus mengiringi anaknya. Walaupun pada hari ini tidak bersama dengan kami, tetapi kami tahu betapa ia terus menerus berdoa, mendoakan anak kekasih Gideon dan Vanya yang melangsungkan pernikahan pada hari ini. Berkatilah mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depan, dalam menjalani peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga,
menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan di Jakarta. Ketika saatnya mereka akan kembali nantinya, biarlah Tuhan menuntun menjadi gembala setia bagi mereka, sehingga mereka boleh saling menopang satu dengan yang lain dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab karunia-Mu. Bapa di surga, sempurnakan syukur dan sukacita ayah dan ibu dari Fanya, ayah dan ibu dari Gideon, dan semua rumpun keluarga. Biarlah Tuhan yang tetap menopang, memberkati kami, menyatakan bahwa semuanya itu boleh terjadi hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, berkati jemaat-Mu di sini, berkati segenap majelis gereja, pengurus OIG. Juga kami terus mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkatilah dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Dan sempurnakan syukur sukacita kami Tuhan. Semuanya ini kami boleh bawa, kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalau Empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bersama-sama mengaminkan bahwa hanya dalam bimbingan dan kasih setia Tuhan kita akan dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Fanya dan Gideon, segenap sidang pernikahan, pergilah. Cinta kasih Kristuslah yang akan senantiasa mendasari dan menggerakkan kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku bersyukur, bersukacita
kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya, demikian ibadah pemberkatan nikah pada saat ini. Dan acara yang berikut yaitu pemberkatan nikah, pencatatan sipil, pencatatan sipil ya. Dan sesudah pencatatan sipil dengan penuh kasih, segenap keluarga dan Bapak Ibu yang boleh hadir saat ini, dengan sukacita kita boleh bersama-sama ke Hotel Misliana untuk menyatakan buah kasih terlebih untuk sukacita di hari yang bahagia pada saat ini. Ya, pencatatan sipil silakan. Kenapa tadi? Iya, mohon perhatian sebentar. Ada satu acara nanti kegiatan yang akan kita lakukan bersama setelah pencatatan sipil. Dimohon untuk keluarga dan Bapak Ibu yang masih ada di gedung gereja untuk keluar sebentar. Kita akan melakukan pelepasan balon secara bersama-sama dengan pengantin ya. Jadi kita mohon kesediaan kita untuk meluangkan waktu sebentar. Demikian. Kemudian setelah ini langsung catatan sipil. Oh iya, mungkin sesi fotonya agak dipercepat sedikit karena habis ini Bapak yang bertugas dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan berangkat lagi ke Sakdan. Jadi waktunya agak mepet, mungkin setelah selesai foto bersama dengan kedua orang tua, dilanjutkan dengan pencatatan sipil.
Oke, iya, nanti sesi foto berikut ya, pencatatan sipil dulu. Ya, baik Bapak Ibu, kedua pengantin yang berbahagia pada saat ini. Sebelum saya melaksanakan pencatatan sipil, saya mengundang kedua saksi yang sudah dilaporkan oleh kedua pengantin untuk hadir di tempat. Saksi pertama, Bapak ini ya, Christian Palamba. Bapak Christian Palamba. Saksi kedua, Ibu Marta Duma Sigala. Ya, kalau hadir di tempat ini supaya maju ke depan. Oh ya, ada ralat dari kedua pengantin bahwa saksi kedua Bapak Paulus Mandi. Christian Palamba. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, mohon kita tenang sejenak. Kita melaksanakan pencatatan sipil pada hari ini. Sesuai dengan permohonan kedua pengantin bahwa pada hari ini Rabu 29 Desember 2021 akan dilaksanakan pemberkatan nikah sekaligus melaksanakan pencatatan sipil, dan setelah kami memeriksa berkas kedua saudara sudah lengkap dan tidak ada yang keberatan, sehingga kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara melaksanakan pencatatan sipil pada hari ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah apabila sudah dilakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dan sesuai dengan Permendagri baru, bahwa selama ini di dalam penandatanganan register akta perkawinan masih ada orang tua dan saksi bertanda tangan. Dan sekarang ada perubahan, cukup kedua pengantin yang bertanda tangan disaksikan oleh kedua orang tua dan saksi dari masing-masing mempelai. Jadi orang tua di sini dengan saksi tidak perlu bertanda tangan, hanya menyaksikan penandatanganan register akta perkawinan. Oleh karena itu, tiba saatnya saya akan mencatatkan perkawinan kedua saudara. Dan saya persilakan kepada saudara Gideon dan saudari Fanya Swastiara TP untuk menandatangani register akta perkawinan. Yang pertama saya persilakan kepada saudara Gideon. Saudari Fanya. Ya, terima kasih. Kedua pengantin telah menandatangani register akta perkawinan, disaksikan oleh kedua orang tua dan saksi dari kedua mempelai dan juga kita semua yang hadir pada saat ini. Oleh karena itu, saya petugas pencatatan sipil Kabupaten Toraja Utara mencatatkan dengan sah perkawinan kedua saudara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pasangan suami istri. Mulai hari ini, nama dan tanda tangan saudara tidak dapat diubah tanpa seizin pengadilan. Apabila dari perkawinan saudara dikaruniai anak, saudara wajib melaporkan paling lambat 60 hari di mana saudara berdomisili. Akhirnya pencatatan perkawinan saudara Gideon dan saudari Fanya Swastiara telah selesai. Atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara mengucapkan selamat berbahagia dan selamat memasuki rumah tangga yang baru. Saya persilakan kedua pengantin berdiri menerima kutipan akta perkawinan.
Ya, sebelum saya menyerahkan kutipan akta perkawinan ini, saya sampaikan kepada kedua pengantin bahwa nanti dirundingkan bersama di mana akan berdomisili, karena di sini masih berbeda domisili. Nanti dirundingkan supaya kami satukan di dalam kartu keluarga. Ya, demikian acara pencatatan sipil pada hari ini. Sekali lagi kepada kedua pengantin, selamat berbahagia dan selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kurre sumanga.